Jejak mega korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah perlahan mulai terkuak. Terkuaknya 7 koper harta karun bernilai bombastis membongkar benang merah kejahatan keuangan tingkat tinggi. Babak baru penuh drama saat penanganan perkara diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Status hukum Febri yang sempat panas dingin kemudian sempat dikabarkan berubah menjadi saksi sebelum akhirnya dipastikan tetap tersangka. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Inilah pernyataan terakhir mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sedikit demi sedikit, jejak mega korupsi yang menyeret namanya perlahan mulai terkuak. Rentetan kasus bermula pada awal Juli lalu, saat belasan personel kepolisian menggeledah kafe Deklen Signature serta gerai penukaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari titik inilah, benang merah kejahatan keuangan tingkat tinggi mulai terurai. Penelusuran kemudian berlanjut ke sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor. Di lokasi ini, penyidik menemukan sebuah brankas super besar berisi 7 koper harta karun yang mencengangkan. Di dalamnya, tersembunyi puluhan kilogram emas batangan serta uang tunai ratusan miliar rupiah. Secara keseluruhan, dari belasan lokasi penggeledahan, polisi telah menyita 74 kilogram emas serta uang tunai mencapai 543 miliar rupiah. Barang bukti fantastis dalam pecahan rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura ini bahkan sampai melibatkan FBI dan United States Secret Service untuk menguji keasliannya. Meski sempat membantah, benteng pertahanan sang ex-Jampitsus akhirnya runtuh. Pada 11 Juli lalu, Febri resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Tak lama berselang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkannya sebagai tersangka. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Ardiansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Febri diduga terlibat korupsi dan pencucian uang dalam sejumlah kasus kakap, mulai dari pengadaan batubara PLN hingga skandal Asabri, Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Selain Febri, polisi juga menetapkan Don Rito sebagai tersangka. Don merupakan adik tingkat Febri semasa kuliah, sekaligus rekan bisnisnya dalam mengelola kafe di Cipete. Saat ini, tersangka Don Rito beserta barang bukti telah dilimpahkan Polda Metro Jaya kepada pihak Kejaksaan Agung. Namun berbeda dengan sang mantan Jampitsus. Meski menyandang status tersangka, Febri belum kunjung ditahan. Bak drama panjang, status Febri sempat dikabarkan berubah menjadi saksi setelah penanganan perkaranya diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Namun, tak sampai 24 jam, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, memastikan kembali status Febri tetap tersangka. Status 2 tersangka yang ditetapkan oleh polisi gugur dan sekarang masih saksi lagi. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Kini, publik menanti akhir dari drama kisah sang mantan Jampitsus. Akankah nama-nama besar lain bakal ikut terseret dalam pusaran aliran dana haram ini? Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Eljon TV.